Jadi memang kalau kita masih memandang kajian kemanusiaan seolah-olah memang manusianya yang menyerahkan hidup, yang menyerahkan badan, yang lillahi ta'ala seolah-olah manusianya. Memang Allah itu maha sempurna, ia bersembunyi di balik makhluknya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku. Jadi memang Allah sangat pandai, sangat lihai menyembunyikan dirinya di balik manusia. Berarti kalau kita sudah memahami ini, apakah masih ada manusia yang salah dan apakah masih ada manusia yang berdosa, Kang Mas? Bila Allah sudah seperti ini. Tidak ada lagi. Jadikan kita menjadi enjoy karena kita sudah dikuasai oleh Allah. Apapun alam ini sifatnya sudah dikuasai Allah sebenarnya. Jadikan kita enjoy saja gitu. Nah, alhamdulillah. Dominannya sifat manusia kita ini yang mempunyai darah, yang mempunyai tubuh, yang mempunyai segala-galanya. Nah, inilah yang menjadi hijab kita itu bagi kita sehingga wujud kemanusiaan kita itu nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi kita orang itu darah tinggi, orang itu stroke, karena kekuasaan Allah ini kita kuasai. Lepaskan aja, enjoy sajalah. Gitu Guru Enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu enjoy inilah obat yang paling ampuh untuk mengobati penyakit-penyakit kronis manusia, apapun penyakitnya. Kanker lah, tumor lah, jantung lah. Nanti kalau hatinya sudah enjoy pasti terobati secara otomatis. Jadi enjoy inilah obatnya seluruh manusia, apapun agamanya, apapun keyakinannya, yang penting enjoy saja. Silakan Agabagu Vino. Enjoy yang hakikat di sini seperti apa, Gus? Apakah merasa senang atau merasa tenang atau bagaimana, Gus? Makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut sudut pandang kemanusiaan, orang-orang yang sudah ketemu Allah itu hatinya la khaufun wala hum yahzanun. Maka manusia tidak takut dan tidak bersedih lagi hatinya, alias manusianya senang terus. Itu menurut pandangan kemanusiaan. Maka dari itu berlomba-lomba manusia mencari Tuhan dan menemukan Tuhan supaya apa? Supaya hidup sedang terus, tidak ada susah lagi. Itu menurut pandangan kemanusiaan. Namun menurut pandangan ketuhanan, susah itu ada tapi tidak susah. Sedih itu ada tapi tidak sedih. Kenapa? Karena yang mendatangkan susah di hati kita, ya Allah jua, ngapain aku larut di dalam kesedihan. Yang mendatangkan kesusahan di dalam hati kita, Allah, ngapain aku larut dalam kesusahan. Maka disitulah enjoy, ketika sedih enjoy, senang enjoy, punya duit enjoy, tidak punya duit enjoy, yang penting enjoy. Kenapa kok bisa enjoy? Karena semuanya ketetapan Allah. Karena yang bisa memunculkan perasaan sedih, yang bisa melahirkan perasaan sedih dan bahagia, ya Allah juga. Manusianya tidak bisa, tidak punya apa-apa. Karena itulah bisa enjoy. Bisa dipahami Kang Vino? Oh, terlempar Kang Vino. Gimana Kang Najamuddin? Iya, memang enjoy ini kan sebenarnya kan tidak ada konsep lagi bagi manusianya. Karena manusianya sudah terlepas. Jadi dia memang sudah jadi makhluk, kira. Tapi begitu dia hijrah lagi ke manusiaannya itu, nah disitulah manusia itu punya kegalauan masing-masing. Pokok di seluruh lini kehidupan punya kegalauan kita. Jadi kalau dari segi manusianya ini itu. Jadi kalau kita sudah hijrah sebenar-benarnya hijrah, kita enjoy aja. Yakinlah itu, matikanlah di situ kita.
Matikanlah kemanusiaan kita ini kepada Allah. Jadi memang sifatnya kita itu kalau manusia mematikan sepertinya dua wujud. Ada manusia satu, ada Allah satu. Nah inilah yang menjadi hijab bagi kita sebelum hati kita terbaiat kepada Allah. Jadi kalau sudah terbayang kepada Allah, nggak ada masalah lagi dengan apa yang akan kita temui, apa yang akan kita alami. Dari sini ke depan juga nggak ada, lepaskan aja. Sudah cukup enjoy kita, apapun sifatnya pokoknya. Kan segala sesuatu ini kan Allah yang mengatur gini, mengatur alam luas ini, baik cuaca, itu pun gempa. Jadi kita enjoy aja, kita nikmati aja. Allah yang memperagakan kita. Kita cuma nonton Allah saja, kata guru, enjoy gitu. Sambil makan popcorn. Alhamdulillah. Kita sambut saudara kita, Abangku Saudagar. Saya selalu dan bahagia selalu belajar bersama di sini, Abangku. Silakan perkenalkan diri, Abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang banget dikit suaranya, Abangku. Kurang keras dikit suaranya. Kurang gerget ya? Nah, agak didekatkan mic-nya. Kurang enjoy ya? Enggak, sama-sama enjoy kita ini. Harus enjoy. Enggak, suaranya kurang enjoy mungkin. Tapi tidak apa-apa. Yang penting tetap enjoy, Kang Mas. Silakan, Kang Mas. Ya, lanjut aja mungkin dulu, saya cari mic dulu. Iya, kalau begitu, Abangku Saudagar. Saya mute dulu ya, nanti kalau sudah siap, saya panggil lagi. Kang Eksekutus mungkin sudah siap. Silakan, Abangku. Iya, ini Kang Enjoy tadi, kalau saya nyimak tadi ini, bahasan ini kayaknya saudara-saudari sudah enjoy banget gitu. Cuma saya ini masih belum enjoy. Pak Ustadz. Sebenarnya kedekatan kita dengan Allah sedekat apa sih sebenarnya kalau menurut yang enjoy? Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam ayat ada Bismillahirrahmanirrahim wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami. Kenapa kok Allah memakai bahasa kami? Kok bukan aku saja? Katanya Allah Esa. Namun kok memakai bahasa kami? Kami di sini maknanya hidup yang ada pada tiap-tiap diri manusia itu sebenarnya yaitulah Allah. Makanya pakai bahasa kami agar bisa mudah dipahami oleh seluruh manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu atau urat nadimu. Maknanya ketika manusia masih merasa bahwa hidup ini adalah hidupnya manusia, ya manusia tak akan pernah ketemu dengan uripe Allah, dengan hidupnya Allah, dengan yang dekat itu. Kenapa? Karena manusia menghijabi dirinya dengan Tuhan. Karena masih manusianya yang merasa ada, manusianya yang merasa wujud, manusianya yang merasa hidup. Sehingga manusia tak pernah ketemu dengan Tuhannya kecuali ketemu dengan hawa nafsunya yang selama ini dipertuhan-tuhankan sebagai tauhid. Maka dari itu untuk ketemu dengan yang lebih dekat itu, ya jalannya harus dibaiat kemanusiaannya, diputus urat nadinya, diputus urat lehernya. Supaya apa? Supaya tidak ada manusia lagi, yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud uripe Allah. Dekatnya manusia dengan Tuhannya. Ketika manusianya masih memahami di dalam hatinya bahwa manusianya yang ada selamanya Allah gaib. Namun bila manusianya sudah terbaiat hatinya, maka kembalilah manusia idalillahi wa inna ilaihi raji'un, di dalam almarhum, di dalam rahmatnya Allah. Jadi manusia mati, makna mati di sini, mati menurut manusia kan matinya raga.
Namun mati di sisi Tuhan kan matinya hatinya manusia, masih belum mau kembali kepada Tuhannya. Maka ketika manusia sudah kembali kepada Tuhannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa hidup ini milik Allah, badan ini milik Allah, manusianya enjoy saja di dalam rahmatnya Allah. Jadi almarhum maknanya apa? Diberi apa saja, ditetapkan sebagai apa saja, dijadikan apa saja, enjoy saja. Begitu Kang Mas, mungkin ada tambahan mungkin dari abang-abang yang lain, silakan. Karena dari fitrah manusia ini selalu materi sifatnya, selalu dengan dunia ini. Jadi nggak bisa enjoy. Enjoynya mungkin di tingkat-tingkat manusia itulah. Tidak bisa makna enjoy sejati. Enjoy yang sebenar-benarnya enjoy. Karena kita tidak kembali. Enjoynya dengan fitrah kemanusiaan kita itulah. Mungkin enjoynya dengan banyak uang, badan sehat. Nah, kita enjoy di badan sehat, enjoy di banyak uang ini masih kafir dalam pengertian sebenarnya. Kenapa? Kenapa kita bilang kafir? Karena kewujudan kita ini kan yang kayak kita. Yang semuanya kan kita. Nah, yang kita inilah dominan. Jadi kalau sudah kita semua punya Allah yang mana? Jadi Allah terlepas. Mungkin kalau saya menafsirkan di surat Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mungkin dalam pengertian misalnya kebanyakan manusia itu hanya cinta kepada dunia. Nah, yang ini mungkin setimpal. Yang kata saya tadi, kita punya harta kita, enjoy kita. Terlepas kita dari yang punya enjoy itu yang sebenarnya enjoy sejati, enjoy yang tidak mengenal waktu, enjoy yang tidak mengenal masa. Kenapa? Ya karena semua itu kita miliki semua. Makanya terlepas enjoy sejati. Jadi dalam pengertian kafir sebenarnya itu, kita itu masih kafir, masih tertutup. Tertutup kemana? Ya tutup kepada Allah. Kewujudan kita inilah yang membuat kita itu kafir di dalam ketuhanan. Gitu maksudnya. Gitu guru enjoy dan jemaah sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mantap penjelasannya abangku. Bagaimana abangku yang bertanya tadi? Kita sambut dulu abangku yang baru hadir, Al-Aliftah 28. Salam hormatku, sehat dan bahagia selalu. Belajar bersama di sini abangku. Mohon perkenalkan diri. Abang Alif. Mungkin Abang Alif belum siap ya, mungkin masih sibuk. Kita mute dulu, nanti kita panggil lagi. Kita manusia ini tidak akan pernah tahu tentang kekafiran itu. Karena kafir kita manusia ini selalu melihat orang, selalu melihat keluar. Yang tidak pas dengan kita itu, terutama kita agama Islam, yang di luar dari Islam itu semuanya kafir. Kenapa? Karena versi manusianya yang jadi Tuhan. Dia tanpa dia sadari. Padahal kewujudan dia itu sendiri sudah kekafiran di sisi Allah. Nah, ini yang sulit bagi kita untuk hijrah. Hijrah kepada yang seperti paham Rasul kita. Rasulullah SAW berbagai kisah itu tidak ada bermasalah. Tidak ada permasalahan. Baik siapapun dia. Orang Yahudi kah, kisah orang Yahudi tentang dikisahkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak akan pernah kata bentrok di situ. Kenapa? Karena Rasulullahnya sudah tidak ada lagi di situ. Karena Allah sudah sendiri berperan di situ. Itu istilahnya. Jadi nikmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Alhamdulillah. Silakan abangku Exodus ditambahkan. Ya, ini kalau kita tadi bicara banyak seperti itu, sebenarnya suara Tuhan itu ada tidak ya, Kang Enjo? Kalau ada itu tanya di mana ya?
Alhamdulillahirabbil alamin. Suara Tuhan abangku. Iya, suara Tuhan itu memang ada. Kalau ada itu letaknya di mana? Kan dibahasakan oleh manusia la harfin wala suarin, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Lah, contoh ketika kita mau live, ada suara tanpa ada perintah di dalam hati kita, ada suara tanpa huruf. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tapi kita diutus untuk live. Kita diutus untuk rokokan, kan ada suara tanpa huruf di dalam dada kita. Nah itulah yang dimaksud kalamullah. Itulah yang dimaksud perintahnya Allah. Itulah yang dimaksud wahyu ilahi. Wahyu ilahi yang tidak pernah kita pahami. Kenapa? Karena selama ini kita hanya memandang keberadaan diri kita saja. Seolah-olah yang ingin merokok, kita yang ingin merokok. Seolah-olah yang ingin makan, kita yang ingin makan. Seolah-olah yang ingin sholat, kita yang ingin sholat. Sehingga semuanya diakui serba kemanusiaannya. Namun sebenarnya kalamullah itu ada di tiap-tiap diri manusia. Karena manusianya masih mentuhankan dirinya, ia tidak akan bertemu dengan Tuhannya. Maka dari itu man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal fitrah diri manusianya, faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhan itu. Bila manusia sudah tahu fitrah kehambaannya, fitrah kemanusiaannya, fitrah kemakhlukannya, maka yang nampak, yang nyata hanya Sang Kholik itu sendiri, Sang Pencipta itu sendiri, Sang Dalang itu sendiri. Wayangnya enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn. Lanjut Kang Mas. Kalau ada tambah Ini kopinya Kang Mas. Kita sering bicara masalah Allah itu melahirkan. Iya. Sebenarnya Allah itu Tuhan apa makhluk? Udah Kang Mas? Ini kan temanya kan Allah itu melahirkan manusia. Sebenarnya Allah itu Tuhan apa makhluk? Alhamdulillahirabbil alamin. Memang dari sudut pandang kemanusiaan, Allah itu Tuhan, tapi Tuhan yang hanya dihayalkan oleh manusia saja. Kenapa? Karena manusianya tidak mau kalau dirinya tidak jadi Tuhan. Maknanya manusia tidak mau kalau dikatakan dirinya tidak ada. Manusia tidak mau kalau dia dikatakan tidak wujud, tidak hidup. Semuanya masih kemanusiaan. Jadi Tuhan atau Allah yang disebut manusia masih palsu, masih hayalan. Kenapa? Karena masih terdinding dengan manusianya, wujud manusianya mendinding wujud Tuhan. Hidup manusianya mendinding hidup Tuhan. Maka dari itu sebenarnya al-insanu sirri wa ana sirruhu. Bila kita memakai sudut mata pandang ketuhanan, sebenarnya Allah dan manusia itu raono bedane. Dalang lan wayang itu raono bedane, tidak ada bedanya. Karena dalang tanpa wayang, dalang tidak bisa cerita. Wayang tanpa dalang pun, wayang tidak bisa menceritakan dirinya kecuali cerita dari dalangnya. Jadi sebenarnya disitulah yang dimaksud makom enjoy, karena sudah tahu semua rahasianya. Jadi Allah tidak bisa sembunyi kemana-mana lagi. Kenapa? Karena memang yang ada hanya Allah. Lanjut Kang Mas. Monggo yang lain kalau silakan Bang Sodakar, karena Jabuddin. Silakan. Sudah enjoy, sudah tidak bisa berkata-kata lagi Kang Exodus. Sudah enjoy soalnya. Sudah tidak bisa menolak lagi sudah. Sudah belajar enjoy sebenarnya. Belajar bersama Kang Mas. Belajar sifat itu kan kita berada di mustahilnya sudah dari SD sebenarnya. Kita yang masih mengaku diri kita, jadi kita seakan-akan yang
Iya, Kang Saudagar kok kecil suaranya ya? Tenggelam suaranya Kang Saudagar, kecil. Mungkin belum sarapan Kang Saudagar. Mungkin. Ya, kita sambut dulu Kang Subur. Saya dan bahagia selalu Kang Subur. Di sini kita belajar bersama, belajar enjoy Kang Subur. Silakan perkenalkan diri. Saya Pak Subur dari Malang. Alhamdulillah Malang. Ini kalau berdasarkan terminologi wayang dalang, artinya yang Laisa tadi kan sudah mewujud menjadi wujud manusia jasmani ini yo Kang yo. Alhamdulillah, nggih Kang Mas. Jadi lanjut. Jadi tidak ada yang lain kecuali yang Laisa yang sudah mewujud menjadi wujud manusia ya Kang yo. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya manusia inilah kenyataan wujud Tuhan. Wayang inilah kenyataan wujud dalang. Jadi yang menceritakan wayang-wayang ini ya sang dalang, sing narungke, sing nukaranke, yang berdebat ke yo dalang dewe. Kalau manusianya sudah sampai kepada enjoy, maka ia akan menyaksikan dengan enjoy. Kenapa? Wong ceritani Allah dewe, ya ndak? Iya. Kalau manusianya masih berdiri kepada kewayangannya, kemakhlukannya, seolah-olah ceritanya makhluk. Karena makhluk ini tidak mau dikatakan bahwa dirinya tidak wujud. Tuhan saja yang tidak wujud, aku wujud. Tuhan saja yang tidak hidup, aku yang hidup. Maka manusia terpenjara, terkunjoro oleh sifat kewayangannya, oleh sifat kemanusiaannya. Makanya faksa wal mungkar terus. Apa yang dikeluarkan dari mulutnya penuh dengan kemungkaran. Tukaran terus selesai. Ya enggak Kang Mas? Iya. Memang kemungkaran itu sangat domino sebenarnya. Kalau kita sudah sebenarnya ini kan ya mungkar kan, kalau kita sudah ada wujud diri kita ini kan otomatis kemungkaran bagi kita, kemunafikan. Apa yang kita disampaikan pesan Nabi otomatis kita sudah mungkar. Pesan menurut cerita manusia itu benar, tapi pesan menurut yang ke-enjoy sebenarnya sangat jauh. Nah ini aku itu kasihan kadang-kadang. Tapi kan kalau mereka yang berilmu kan kita kan nggak enak juga. Jadi kan kita enjoy saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang di kajian YouTube Uripe Allah ini kalau yang mendengarkan dan melihat tajuk-tajuknya atau judul-judulnya hatinya tidak enjoy, ya pasti terbakar. Judulnya Allah melahirkan manusia. Ada lagi yang berjudul Aku Membunuh Tuhan. Manusia membunuh Tuhan. Apa buktinya? Selama aku masih merasa diriku yang ada, pasti itu hanya goib. Bila aku merasa diriku yang hidup, pasti itu hanya mati. Apa bedanya manusia membunuh Tuhan? Jadi itu ibadahnya, sholatnya hanya dimakan sendiri. Tidak pernah bisa diserahkan. Kenapa? Karena yang diserahkan tidak diadakan. Jadi maka dari itu banyak manusia yang mengutamakan amal-amalnya supaya nanti bisa untuk bekal di akhirat. Padahal di akhiratnya tambah jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena keberatan amal-amalnya sendiri yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Ia tidak akan eksekutus. Iya. Kan kasihan kita. Kita kan kasihan, tapi kan kita enjoy juga. Biar kasihan kan enjoy juga namanya. Kenapa sih? Daripada kita dikomplain dia nanti kita diributin dia. Kenapa? Enjoy saja. Alhamdulillah. Jadi memang enjoy itu sebuah mutiara. Jadi simpanlah mutiara itu di dalam hati Anda masing-masing. Di berangkas yang kuat dan yang terdalam. Biar kita sendiri yang paham. Kenapa? Ketika kita sudah memahami diri kita sendiri, pasti kita bisa memahami orang lain. Pasti kita bisa menghargai orang lain, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Karena itulah yang dimaksud, ku anfusakum, selamatkanlah dirimu dulu.
wa ahlikum nar, dan keluargamu akan selamat semua dari neraka. Apa maknanya? Bila Anda sudah memegang mutiara ini, mutiara enjoy ini, Anda tidak menghakimi manusia lain lagi. Anda tidak merendahkan, tidak menghina, tidak menyalahkan orang lain lagi. Kenapa? Karena Tuhan tidak salah memerankan apa yang diciptakannya. Iya enggak, Kang Mas? Kan enjoy saja. Saya itu gurunya ingat patut guru saya itu kan, alangkah jauh parmatonilam, tampeknya jauh di dasar lautan. Sungguh-sungguh sangat manusia sulit mendapatkan kecuali ulama yang sangat kiram. Nah, ini dalam ilmu-ilmu tarekat itu memang guru kita tuh selalu berpesan seperti itu. Tapi sebenarnya guru kita tuh enjoy, tapi guru kita tuh nggak mau kita, biarlah kita mencari sendirilah, maksudnya itu kan. Biarlah kita sendiri, dia enjoy sendiri. Itulah maknanya mutiaranya untuk dirinya sendiri. Para nabi-nabi wahyu-wahyu ilahinya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Namun para rasul-rasul ini wahyunya diperuntukkan untuk menyeru kepada orang lain agar mereka semua mendapatkan karunia Tuhan, yakni permata, kepahaman. Agar apa? Agar hidup ini berketuhanan yang Maha Esa. Bila manusia sudah mengenal Tuhannya, bahwa Tuhan itu Maha Esa, maka kemanusiaan yang adil dan beradab, maka ia akan adil kepada dirinya dan adil kepada orang lain, dan beradab, sopan santun, adab asor. Itulah yang dimaksud rahmatan lil alamin. Itulah kasih sayang. Jadi sebenarnya Pancasila ini dalam, melebihi dalamnya agama itu sendiri. Lanjut abangku. Kalau di saat kita ini lupa dengan Allah, terus kita ini bisa mengingat lagi dengan Allah. Kita kan sering lupa kalau sama Allah tiap hari dengan kesibukan kita ini kan sering lupa. Terus caranya kita terus ingat dan sadar diri kepada Allah, caranya bagaimana? Alhamdulillah, yang penting tongkat enjoy Anda pegang. Begini, ketika Anda ingat, kalau yang ingat masih Anda, berarti ya belum ingat. Ya enggak? Kalau yang ingat masih manusianya, berarti ya belum ingat. Iya. Maka dari itu, bila manusianya sudah pegang enjoy, aku ingat, dah ingat kepada Allah. Yang membuat ingat, yang membuat dah ingat, ya Allah. Apa bedanya? Enjoy saja. Ya enggak, Kang Mas? Iya. Kuncinya hadir di sini sepenuhnya, hadir di sini saat ini sekarang tanpa syarat. Hadir sepenuhnya di sini. Tidak ada syarat ya. Kok kecil suaranya Kang Saudagar ya? Tahu ini handphone lagi baterainya habis. Iya. Tapi apa yang saya jelaskan bisa dipahami Kang Eksekutus? Bisa dipahami ya? Iya. Paham. Jadi memang manusia itu sebenarnya laisa kamisli syai'un, maknanya manusia itu harus enjoy saja. Kenapa? Yang bisa mengingatkan dan yang bisa melupakan kan juga semua kuasa Allah. Allah yang melalaikan. Nah, jadi kalau sholat khusyuk menurut pandangan manusia, khusyuk adalah konsentrasi kemanusiaannya. Semakin manusia konsentrasi, sebenarnya semakin tidak khusyuk. Apa makna khusyuk itu? Ketika kita sholat Allahu Akbar, ketika kita kembalikan kebesaran kepada Allah, maka manusianya harus mati. Mati, diam, enjoy saja. Maka datang ingatan apapun di dalam hati, ingat jemuran, ingat mobil belum dikunci, ingat uang, kembalikan lagi bahwa yang mendatangkan ingatan-ingatan ini kan juga Allah. Kita tak mampu untuk mengingat itu. Kembalikan lagi, oh Allah yang mendatangkan. Ingat apapun, Allah yang mendatangkan. Inilah yang dimaksud khusyuk, mengembalikan semuanya kepada Allah. Jadi manusianya harus enjoy saja. Itulah hakikat khusyuk yang dikatakan sholat itu daimun. Lanjut abangku.